Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru semua. Kali ini saya akan membagikan video tentang statistika terapan yang digunakan untuk melakukan sebuah analisa penelitian. Selamat menyimak. Baik, sahabat guru semua, kali ini saya akan melakukan analisis hubungan peningkatan kemampuan berbahasa dengan kegiatan bermain peran dan read aloud pada anak usia dini. Oke, kita lihat bagaimana kasus penelitiannya. Di sebuah lembaga pendidikan anak usia dini, peneliti ingin menganalisa kemampuan perkembangan berbahasa anak dari dua ukuran kemampuan yang berbeda dengan indikator pengukuran yang sama. Di bulan pertama, peneliti mengukur kemampuan anak-anak dalam bermain peran, sedangkan di bulan kedua, peneliti mengukur kemampuan dalam read aloud. Pertanyaan penelitian, kemampuan yang manakah yang menunjukkan perkembangan berbahasa lebih baik, bermain peran atau read aloud? Bagaimana hubungan antara kemampuan bermain peran dengan kemampuan berbahasa? Dan bagaimana hubungan antara kemampuan read aloud dengan kemampuan berbahasa? Analisis data, jenis dan skala pengukuran data. Data didapat dari penelitian dengan skala pengukuran data interval yang dikualitatifkan dengan dikuantitatifkan dari hasil kuesioner berskala Likert. Maksud dan tujuan analisis melakukan pengolahan data kuantitatif untuk mengukur kebenaran hipotesis. Penelitian inferensial. Analisis statistik yang digunakan merujuk kepada suatu pengujian. Hipotesis yang diajukan adalah hipotesis komparatif dan asosiatif untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian. Baik, data yang dihasilkan dari observasi adalah sebagai berikut. Ini ada 25 anak yang kami observasi. Selanjutnya, di mana dalam bentuk SPSS sebagai alat yang saya gunakan untuk menganalisis data. Baik, datanya sebagai berikut ini ada data bermain peran, data read aloud, dan data berbahasa, kemampuan anak-anak. Lalu saya membaginya data itu dalam dalam pengukuran scale untuk bermain peran dan skala pengukuran scale juga saya gunakan untuk read aloud, juga measure-nya scale untuk kemampuan berbahasa, dan tipenya adalah numerik seperti biasa. Lalu kita lakukan analisis. Baik, analisis apa yang pertama kita bisa lakukan dari data yang kita miliki kali ini? Ya. Nah, dari data itu kita akan menguji beberapa parameter, yaitu uji beda rata-rata skor kemampuan bermain peran dan kemampuan read aloud sebagai tolak ukur untuk menentukan kemampuan mana yang lebih berperan dalam mencapai kemampuan berbahasa, dan koefisien korelasi yang menunjukkan tingkat keeratan hubungan antara kemampuan berbahasa dengan kemampuan bermain peran. Selanjutnya akan menguji juga koefisien korelasi yang menunjukkan tingkat keeratan hubungan antara kemampuan berbahasa dengan kemampuan read aloud. Pengujian data. Nah, ini tadi yang pertama dari data SPSS yang kita punya tadi, kita akan mencari normalitas data untuk mengetahui sebaran data yang digunakan, apakah normal atau tidak. Untuk itu digunakanlah one sample Kolmogorov-Smirnov. Kenapa memakai itu? Karena pengujian ini cukup sederhana dan mudah dilakukan, dan ternyata setelah dilakukan pengujian didapatkan bahwa data ini adalah data non-parametrik. Cepat sekali ketika saya menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah,
kembali kepada tabel SPS kita. Ya, ini kita akan analyze begini dari non-parametric langsung ya, non-parametric tools, legasi, kita masuk ke Cosmograph Smirnov. Ya, kita masukkan datanya. Kita mencari normalitas data. Kita klik. Ya, data seperti ini sudah saya salin dalam PPT-nya, PowerPoint-nya seperti ini, teman-teman. Baik. Oke. Nah, one sample Kolmogorov Smirnov test mendapatkan hasil bahwa asumsi signifikansi threshold-nya adalah 0,12. Berarti dia posisinya ada di bawah 0,05, artinya di bawah taraf nyata pengujian. Berarti data tidak terdistribusi normal. Untuk selanjutnya, kita harus melakukan analisis dengan uji non-parametrik. Nah, kita akan mencari uji beda rata-rata untuk statistik non-parametrik yang setara dengan uji pair simplicity test pada statistika parametrik. Uji non-parametrik, statistika non-parametrik ini untuk mengetahui uji beda rata-rata, saya menggunakan uji Wilcoxon. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua variabel yang saling berpasangan. Hipotesisnya adalah pada hipotesis HI terdapat pengaruh dari kegiatan bermain dan read load terhadap peningkatan kemampuan berbahasa anak usia dini. HO-nya atau hipotesis alternatif tidak ada pengaruh dari kegiatan bermain peran dan read load terhadap peningkatan kemampuan berbahasa anak usia dini dengan taraf nyata presentasi 95% atau alfa di 0,05. Baik, kita masuk ke SPSS kembali. Ya, masuk ke uji analisis non-parametric legacy to related samples. Oke, kita masukkan bermain peran dan read aloud untuk melihat dengan Wilcoxon. Ya, ini kita melihat datanya. Ini data